Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan untuk itu mari kita mengawalinya dengan berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, jikalau pada saat ini kami mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu berkuasa atas setiap kami, sehingga kami juga menyambut sabda-Mu itu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian pada hari ini akan didasarkan atas firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-26. Saya akan membacakan demikian. Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, darinya akan diambil juga apa yang ada padanya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat disangkali bahwa untuk meraih suatu kemajuan atau suatu keberhasilan di dalam kehidupan ini, maka dua hal yang sangat penting yang harus dimiliki adalah komitmen dan tanggung jawab. Komitmen itu berarti suatu tekad yang bulat, yang kuat untuk meraih apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi harapannya. Dan tanggung jawab itu berarti juga bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cuplikan ayat yang tadi saya bacakan itu merupakan bagian dari perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang uang mina. Tentang 10 hamba yang dipercaya oleh tuannya, masing-masing diberi 1 mina. 1 mina itu bukan uang kecil, karena 1 mina itu setara dengan 100 dinar. Dan itu berarti sama dengan 100 upah hari kerja dari seorang pekerja harian. Ya, jadi jumlah yang tentu saja bukan jumlah yang sangat kecil. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah tuannya itu kembali, maka ia memanggil ke-10 hambanya dan meminta pertanggungjawaban mereka atas uang mina yang dipercayakan kepadanya. Hamba yang pertama menyerahkan 10 mina. Jadi dari 1 mina, ia berhasil mengembangkannya menjadi 10 mina. Dan kemudian yang kedua, menyerahkan 5 mina. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua hamba ini mendapatkan pujian dari tuannya. Dan Tuhan ini mengatakan atau memberikan 10 dan 5 kota kepada kedua hamba ini. Masing-masing sesuai dengan apa yang telah dihasilkannya. Sementara itu hamba yang ketiga mengatakan bahwa ia membungkus uang mina itu dan ia mengembalikan utuh 1 mina kepada tuannya. Dan dengan alasan bahwa tuannya adalah tuan yang kejam, yang menuai, di mana tuan itu tidak menabur, dan sebagainya dan seterusnya. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap dari hamba yang ketiga ini adalah sikap yang tidak memiliki komitmen, yang tidak dapat bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dan itu sebabnya tuannya kemudian menjadi sangat marah dan diambilnya uang 1 mina itu lalu diberikan kepada hambanya yang berhasil mengembangkan uang mina itu menjadi 10 mina. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan itu mau mengatakan bahwa setiap orang mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, apapun itu. Baik itu kemampuan, baik itu kepandaian, ataupun juga kesempatan-kesempatan dalam kehidupan ini. Setiap orang dipanggil untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadanya. Bahwa suatu saat setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya, tetapi juga setiap saat atau setiap orang akan
meraih apa yang dihasilkannya di dalam kehidupannya sesuai dengan dua hal tadi, komitmen yang dimiliki maupun juga tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya atau yang dimiliki oleh setiap orang. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan ini juga menyangkut apa yang saat ini kita tekuni dalam kehidupan kita. Baik pekerjaan, baik keluarga, baik pelayanan, baik studi, semuanya itu merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap kita dipanggil untuk menjaga, untuk memelihara, dan untuk mengembangkan dengan sebaik-baiknya, supaya apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita itu tidak sia-sia, tetapi kita bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Dan pada akhirnya, setiap orang yang memiliki komitmen dan tanggung jawab akan meraih kebahagiaan, akan meraih kesejahteraan. Tetapi mereka yang tidak memiliki komitmen, tidak memiliki tanggung jawab, pada akhirnya ia juga akan kehilangan segala sesuatunya. Hal itu, pelajaran itu bisa kita terapkan di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun itu. Baik itu studi, baik itu pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, dan sebagainya. Semuanya itu membutuhkan komitmen yang kuat di dalam diri kita, dan juga setiap kita harus bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari, dalam kehidupan ini, kita jaga komitmen kita. Mari kita menjadi orang yang bisa bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada kita. Supaya dengan demikian, kehidupan kita juga semakin sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh diingatkan bahwa dalam kehidupan ini kami telah mendapatkan banyak kepercayaan, banyak hal, maupun juga banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami menyambut semuanya itu dengan komitmen yang kuat dan juga dengan sikap yang bertanggung jawab, sehingga segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.